Hadirin para peserta meeting muhasabah dan istighatsah MUI Kecamatan Priuk yang berbahagia, untuk acara berikutnya yaitu Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Emi Abdurrahman SPDI selaku Ketua Komisi Dakwah MUI Kecamatan Priuk. Mari kita sama-sama dengarkan tausiah beliau yang akan disampaikan oleh guru kita. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buah cermek yang jawab salam ini yang di dalam jumit maratan sani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek buah kedong-dong kue opa alhamdulillah, jawab salamnya opa alhamdulillah. Mari sama-sama kita baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Yang terhormat Ketua Dewan Pertimbangan MUI Kecamatan Priuk Kiai Haji Abdul Aziz, yang terhormat Ketua MUI Kecamatan Priuk Kiai Haji Misbahul Munir SAG MM beserta seluruh jajarannya, jajaran MUI Priuk yang saya hormati dan saya takdimi. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan bisa terus membimbing kita semuanya sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang terhormat, tidak lupa kepada Bapak Camat Kecamatan Priuk, yaitu Bapak Mariono AP MSI beserta seluruh jajarannya. Semoga selalu ada dalam tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan oleh Allah dalam menjalankan tugasnya, dan mudah-mudahan setiap apa-apa yang dilakukan selalu diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Pada kesempatan malam hari ini saya akan mengambil tema yaitu mempersiap ataupun hijrah dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat. Dua kata ini adalah kehidupan, di mana yang pertama hidup di dunia, yang kedua adalah hidup di akhirat. Karena pada hakikatnya kematian itu hanyalah perantara singgah kita yang sebenarnya adalah akhirat. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hikayat yang mana yang dijelaskan di dalam kitab karangan Imam Ibnu Athaillah, bahwasanya pada suatu ketika Nabi Sulaiman alaihi salam sedang berada duduk di tengah-tengah majlis bersama kaumnya, bersama orang-orang yang taat kepada ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu itu datang laki-laki yang berparas tampan mendatangi Nabi Sulaiman alaihi salam. Tanpa ada yang tahu selain Nabi Sulaiman, yang datang itu adalah malaikat Ijrail. Ketika malaikat Ijrail datang menemui Nabi Sulaiman alaihi salam, ini pemuda ini pemuda ini yang datang menatap salah satu jamaahnya Nabi Sulaiman yang pada waktu itu sedang berkumpul mendengarkan nasihat-nasihat daripada Nabi Sulaiman alaihi salam, ya, menatap dengan tajam sekali. Lalu singkat cerita, laki-laki ini yang mana tadi adalah merupakan malaikat Ijrail ini pulang ataupun keluar daripada majlis. Lalu si pemuda ini bertanya kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Sulaiman, siapakah gerangan yang bertamu menghadap engkau?" Lalu Nabi Sulaiman pun menjawab, "Barusan yang datang itu adalah malaikat Ijrail." Seketika sontak dan kaget. "Wahai Sulaiman, perintahkanlah, ya, perintahkanlah angin agar aku dibawa oleh angin untuk pergi ke negeri India." Ya, akhirnya Nabi Sulaiman memerintahkan kepada angin ini untuk mengantarkan salah satu santrinya, jamaahnya, kemana pergi ke India. Ketika sampai di India, lalu setelah itu, ya, selang beberapa hari malaikat Ijrail datang kembali. Kepada siapa? Kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Ketika datang kepada Nabi Sulaiman alaihi salam, lalu Nabi Sulaiman pun bertanya kepada malaikat Ijrail, "Wahai malaikat, wahai malaikat, kenapa engkau menatap pemuda yang ada di sampingku begitu tajam sekali?" Lalu malaikat Ijrail tersenyum, "Ini orang kenapa berada di majlismu padahal aku akan mencabut nyawanya di India?" Padahal pada waktu itu ternyata, ya, apa yang maksud hikmah ataupun pelajaran di sini, kematian itu akan datang kapan saja. Hadirin jamaah pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan manusia tidak ada yang tahu kapan, di mana, dan sedang apa malaikat Ijrail akan datang mencabut nyawa kita. Namun Syekh Imam Ibnu Malik menjelaskan bahwasanya wa ikhtiyar la yajimun fasidata ayaji amutasir,
Maksudnya apa? Ketika kita belum mampu melakukan sesuatu hal yang sempurna, maka lakukanlah perbuatan selagi sambil kita bisa menyempurnakan perbuatan tersebut, yaitu apa? Perbuatan amal soleh. Imam Al-Ghazali menjelaskan di dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwasanya mautul insan li'adatihi, meninggalnya manusia itu tergantung kebiasaannya. Apabila selama hidupnya taat kepada Allah, maka insya Allah husnul khotimah. Namun sebaliknya, apabila selama hidupnya jauh dari taat kepada Allah, maksiat, dosa, ya, yang ia lakukan selama hidup di dunianya, dosa-dosanya tidak ia tutupi dengan istighfar, li'adatihi, meninggalnya pun na'udzubillah summa na'udzubillah dalam keadaan su'ul khotimah. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kematian itu adalah sebuah rahasia. Di dalam kitab dijelaskan bahwa kita semuanya akan mengalami 4 fase kehidupan. Yang pertama adalah alam rahim. Sudah. Kita semuanya sudah dilahirkan di mana ketika kita berada di dalam rahim. Kesiapan kita untuk hidup di dunia, mati, bahagia, celaka sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita dari rahim orang tua kita, dari ibu kita lahir ke muka bumi ini, di bumi ini baginda besar Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladangnya akhirat. Dunia ini adalah tempatnya bercocok tanam. Dunia ini adalah tempatnya beramal soleh. Dunia ini adalah tempatnya berbuat sesuatu yang baik. Kalaulah selama hidupnya terus beramal soleh, terus berbuat baik, dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun, maka yang akan dituai pun sama dengan apa yang ia lakukan selama hidupnya. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia ini mata'un gurur, dunia ini bagaikan senda gurau. Kita tidak bisa menjadikan dunia ini langgeng, tidak akan bisa. Sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala bahwa dunia ini akan hancur, dunia ini akan lenyap. Kenapa? Karena makhluk Allah disifati dengan sifatnya panas, semuanya akan hancur. Kita yang tadinya anak-anak, dewasa, tua, ya, dan nanti masuk ke dalam suatu alam yang ketiga, kata para ulama, setelah kita masuk ke fase yang kedua yaitu alam dunia, masuk ke fase yang ketiga yaitu alam kubur ataupun alam barzakh. Yang kaya mati, yang miskin mati, tukang judi mati, ya, semuanya akan mati, semuanya akan kembali ke alam barzakh. Yang ada di pesawat meninggalnya semuanya, yang dibakar semuanya akan kembali ke alam barzakh. Yang dikubur semuanya akan kembali ke alam barzakh. Tapi baginda besar Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelaskan di dalam kitab Irsyadul Imdad, sarahnya Manahijul Imdad, bahwasanya man dakhalal qabra bila jadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Engkau masuk ke alam kubur sedangkan engkau tidak membawa bekal, maka bila jadi maka annama raqibal bahra bila safinatin, engkau akan kelelep, engkau akan tenggelam. Kenapa? Karena kita tidak mempersiapkan kehidupan setelah kehidupan yang akan kita lewati yang sebentar ini, dan kita masuk ke fase yang ketiga yaitu alam barzakh. Inilah pada hakikatnya hijrah yang mana harus kita perbaiki dari sejak ini selagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semuanya. Hadirin jamaah pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada suatu hari ini kisah fakta. Pada suatu hari saya pulang kampung, kebetulan tinggal saya itu di Cianjur, Pak Camat, ya Pak Kiai.
saya pulang ke Cianjur yang dulu itu lewat puncak bawa motor ya sebelum nikah ya bawa motor, wah pokoknya touring Pak Camat ya. Setelah itu sampai ke rumah, dan biasa kalau sampai ke rumah karena kita nggak ketemu, kangen sama ibu, kangen sama keluarga. Kebetulan hampir satu kampung itu adalah keluarga. Biasa kan kalau orang tua dulu ya, dikumpulin anak satu, anak kedua, cicit, dedek-dedek, yang gawareng, kain simu, semuanya itu satu keluarga di sana. Lalu saya sudah biasa ketika saya pulang kampung, saya datang ke nenek saya. Dan nenek saya biasa yang alhamdulillah ya hampir 100 tahun ya, tetapi masih awas, masih bisa mendengarkan dan masih bisa menjawab pertanyaan saya. Saya datang dan duduk di depannya sambil bersimpuh dan juga memohon doa dan ingin mendengarkan cerita-cerita hikayat orang tua dulu ketika menyebarkan agama Islam di lingkungan saya pada waktu itu. Ketika saya ngobrol asik antang, bibi saya berada di dapur. Bibi saya berada di dapur sedang ngapain? Sedang membongkar makam. Kebetulan dapurnya itu mau dipindahkan, mau diperluas. Ketika digali, saya asik ngobrol dengan nenek saya, cerita mengenai tentara Hizbullah. Dulu bagaimana tentara itu dilindungi oleh kalimat Allah, nggak ada yang bisa melihat. Ya walaupun tentara itu banyak membawa senjata, semuanya alhamdulillah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu itu zaman DITI itu mau dibakar pada waktu itu. Alhamdulillah dilindungi sama Allah. Ya. Nah, setelah itu saya asik ngobrol. Masya Allah, ada apa, Bibi? Ada apa? Sini, Kak. Ada apa? Kalau di kampung panggilnya kakak gitu kan. Dia bilang, kakak. Ada apa sih di sini? Ada apa? Nih lihat, Masya Allah. Ternyata setelah digali ya Pak Kiai itu jasadnya masih utuh. Timbul pertanyaan dalam benak saya dan pikiran saya. Ada saksi hidup nenek saya, Ma. Kalau saya panggilnya nenek itu Ma. Apa amalan apa yang suka dilakukan oleh orang ini, Ma? Apakah dia orang alim? Apakah dia orang pejabat? Apakah dia orang yang kelihatannya di mana-mana dikenal banyak orang? Selama hidup mah biasa saja. Hanya yang ia lakukan, ia selalu membaca Al-Quran. Allah Akbar. Bedegong ya mas santri nauge. Santri masih santri ya. Tapi ya Allah, lang betong kita maya. Sesibuk kayak kita makan sibuk gitu ya. Quran itu hanya disimpan, dirang-rang Quran, diperindah, tapi jangan dibaca. Ini yang Mas saksikan ketika lihat yang terdengar kalau misalkan emak mau ke pondok, mau mengajar santri, itu yang terdengar lantunan ayat suci Al-Quran. Itu apalagi sih mak yang mak lihat daripada orang-orang yang amal. Dia selama hidupnya tidak pernah menggunjing, tidak pernah mencela, tidak pernah berkata-kata kotor. Ketika dia dihina oleh warga yang ada di lingkungan, dia lebih baik diam dan berzikir, bermunajat kepada Allah agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Masya Allah, hati ini ya Allah. Kita tidak tahu nanti kehidupan kita seperti apa. Kita tidak tahu hakikat kehidupan setelah kehidupan kita nanti akan seperti apa. Namun amaliyah ibadah yang kita lakukan selama hidup di dunia ini itu akan menjadi atsar, itu akan berbekas. Apa yang kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin, menjadi pribadi-pribadi yang selalu beramal soleh dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat setelah alam rahim, alam dunia, alam barzakh, kita nanti
akan masuk ke alam akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "May ya'mal misqala dzarratin wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan itu ada balasannya dari hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan begitu pula keburukan yang kita lakukan itu ada balasannya dari hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hijrah dari kehidupan di dunia ini menuju kehidupan yang kekal ini harus kita persiapkan baik-baik, harus kita persiapkan betul-betul, dan jadilah kita menjadi pribadi-pribadi yang betul hijrah di awal tahun Hijriah yang akan datang sebentar lagi. Kita semuanya mengkonsep hidup kita agar tidak hanya mempersiapkan kehidupan yang singkat di dunia ini, tapi kita pun mempersiapkan kehidupan setelah kehidupan yang mana ini, yaitu kita masuk ke alam akhirat. Hadirin jamaah pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.